Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati, sebelum kami menyampaikan laporan yang hanya 1 menit, kami ingin menyapa teman-teman saya, pengurus, anggota, pengawas koperasi se-Kabupaten Nganjuk, sejumlah 2.000 orang yang luar biasa. Tepuk tangan yang mana? Yang sebelah barat, yang sebelah timur, mana tepuk tangannya? Luar biasa. Yang tengah, yang tengah. Mana tulisannya? Nganjuk! Kalau saya bilang koperasi, koperasi, anggota, kemarin, bergemuruh Stadion Gelora Bung Karno yang luar biasa ini. Dan insya Allah sumuk-sumuk sedikit gak apa-apa. Dan terima kasih rawuhnya semuanya 2.000 orang insya Allah memadati Gor Bung Karno. Terima kasih. Selanjutnya kami matur Bapak Bupati, sebelumnya yang menghormati Bapak Dr. Andes Haji Marin Jumadi, SE, SHMM, MBA, PLT Bupati Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda yang rawuh, Bapak Ketua Dewan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Yang kami hormati Ibu Bapak Kepala OPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Fauzan Asmara, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi MBA, motivator dari Yogyakarta yang kami hormati dan kami banggakan, yang nanti akan mengguncang Gor ini, Bapak Dr. Andes Haji Dwiyono Irianto, Magister Manajemen, Sugeng Rawuh, Bapak rekan-rekan Ketua Forum Koperasi, Ketua Dekopimda Nganjuk, terima kasih Pak Eko rawuhnya, dan peserta karakter building, serta semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati pula. Bapak Bupati, mohon izin kami menyampaikan laporan kegiatan karakter building sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan adalah DPA SKPD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Tujuan kegiatan ini adalah pembinaan sumber daya manusia bagi pengurus, pengawas, anggota, dan pengelola koperasi yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan insan koperasi yang profesional dan berkompetensi menuju masyarakat koperasi yang maju dan Nganjuk bangkit. Pembiayaan dari DPA SKPD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Peserta adalah pengurus, pengawas, anggota, dan pengelola koperasi Kabupaten Nganjuk sebanyak 2.000 orang. Pelaksanaan pada hari ini Jumat tanggal 9 Desember 2022 tempat di Gor Bung Karno. Narasumber yaitu Bapak Dr. Fauzan Asmara, M Psikologi MBA, dan Bapak Dr. Andes Dwiyono Irianto,
Magister Manajemen. Serta keynote speaker yang kita banggakan, Bapak Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Haji Marin Jumadi, SCSM MBA, PLT Bupati Nganjuk. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan mohon Bapak Bupati membuka kegiatan ini dan berkenan meresmikan penggunaan si penakop sistem penatausahaan keuangan koperasi Kabupaten Nganjuk yang tahun 2023 nanti. Kami berharap rekan-rekan koperasi untuk menggunakannya karena ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan zaman. Juga pembukaan koperasi wanita sekunder Kabupaten Nganjuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Nganjuk bangke koperasi anggota yang benar. Terima kasih. Memang suaranya yang ini gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan di sini hadir Forpimda, Pak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk. Angkat tangan dulu. Menghadap ke sana, Pak. Berdiri, Pak. Ini Ketua DPRD. Menghadap ke sana, Pak. Beliau ini dari Partai PDI Perjuangan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Waka, matur suwun sanget. Kemudian Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim, matur suwun sanget. Kemudian para insan koperasi Kabupaten Nganjuk semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Tepuk tangan dulu Anda semuanya. Terima kasih sekali. Monggo kita sesarengan ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam patut kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batin, insyaallah. Semua yang hadir pada siang hari ini di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma. Dan semoga kalau ada keluarga kita yang sedang sakit atau mungkin kita sendiri kurang fit pada siang hari ini, semoga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kalau sampai hari ini kantong kita sedang menipis, semoga mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Dan yang belum punya jodoh didekatkan jodohnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati juga hadir. Tadi kepala dinas, kepala OPD, ada asisten ekonomi dan pembangunan. Kemudian jenengan nanti juga akan ketemu
motivator tingkat nasional, yaitu Pak Dr. Fauzian Asmara, Master Psikologi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fauzian. Berdiri Pak. Nah, ini dulu mentor saya ini. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Andes Dwiono Irianto. Tepuk tangan dulu. Magister Manajemen. Berdiri Pak, biar ada. Ini suhu saya, guru saya, yang bisa menjadikan saya termasuk di dalamnya menjadi bupati. Beliau ini termasuk beserta ibu, Pak Dwiono beserta ibu, biasanya asistennya, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Hari ini kita kumpul dalam rangka apa? Membangun karakter building di bidang koperasi. Ini penting. Kita harus bersama-sama membangun koperasi. Itu harus dimulai dari hal yang mendasar. Maka hari ini kita hadirkan motivator baik yang betul-betul kompeten di bidang sumber daya manusia, di bidang koperasi, Pak Dwiono Irianto, maupun dari sisi psikologi bagaimana membangun sebuah koperasi di Nganjuk yang hebat, yang akhirnya koperasinya maju, anggotanya sejahtera. Nganjuk akan selalu bangkit bersama-sama. Ini harapan kita. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Koperasi harus bisa menyeimbangkan, menyelaraskan program-program dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini Nganjuk ingin membangun sebuah kota yang beradab, sebuah kabupaten yang selalu maju dan bermartabat. Maka hari ini insan koperasi, tadi pagi insan pendidikan yang kita kumpulkan untuk menanam pohon kurang lebih 143.000 yang ditanam oleh insan pendidikan memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro. Sore ini ganti insan koperasi, mulai dari pengawas, ketua, anggota, pengurus yang lain. Mari kita rapatkan barisan, membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Koperasi adalah pilar utama pembangunan di negara ini. Jiwa yang ditumbuhkan adalah jiwa gotong royong di koperasi ini. Maka tatkala semua resesi, insan koperasi tetap maju. Anggotanya sejahtera. Maka saya juga berharap koperasi di Kabupaten Nganjuk nanti harus ada ciri pembeda dibandingkan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Yaitu apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ikut serta mensejahterakan masyarakat di samping kesejahteraan anggota-anggotanya. Konsekuensinya apa? Yaitu monggo bapak-bapak, ibu-ibu, insan koperasi semuanya, pemerintah punya komitmen mensejahterakan masyarakat. Ini tidak bisa sendirian.
banyak bantuan-bantuan yang kita berikan kepada masyarakat, banyak pemberdayaan kepada masyarakat, banyak pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Koperasi harapan kami harus mendukung sekali. Dalam hal ini yang saya garis bawahi, bunga koperasi. Pemerintah ingin mensejahterakan, banyak bantuan-bantuan. Saya berharap betul di forum yang sangat bagus ini, yaitu bunga koperasi, mohon dibantu untuk masyarakat Nganjuk, kalau bisa di bawah 1%. Bisa kira-kira gitu? Sakit bisa Pak Ito? Alhamdulillah di bawah 1%. 0,5. Ya. Ada yang di atas 1%? Ada. Kalau di atas 1% jangan sampai nanti. Karena apa? Banyak masyarakat, para aktivis keliru. Koperasi disamakan dengan rentenir. Ini yang harus kita tepis bersama-sama. Maka dari itu, koperasi harus menunjukkan jati dirinya. Di Nganjuk harus simbol-simbol kerakyatannya harus muncul. Karena apa? Ekonomi yang dibangun di koperasi adalah ekonomi kerakyatan. Maka dari itu, sekali lagi, titik tekan forum yang baik ini, yaitu mohon dibantu orang-orang kecil yang bersentuhan dengan koperasi agar hidupnya sejahtera. Maka bunga koperasi jangan sampai tinggi-tinggi. Setuju? Setuju? Pengurus setuju? Ini senang saya. Inilah sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan koperasi harus seiring. Jangan sampai kita beda visi. Maka dari itu, mengapa panjenengan kita kumpulkan di sini? Di samping membangun karakter building di bidang perkoperasian, dari sisi SDM-nya, dari sisi teknologinya, dari sisi fondasi ekonominya, maka saya atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk memohon dengan hormat para insan koperasi. Saya selalu ulang-ulangi, yaitu apa? Penurunan bunga koperasi. Karena apa? Rata-rata yang ikut koperasi adalah kaum marhen, wong-wong cilik. Tidak mungkin orang-orang besar ngambil pinjaman di koperasi, kecil sekali. Tapi yang paling banyak adalah kaum alit, wong-wong cilik, kaum marhen. Sehingga apa? Kalau panjenengan membantu orang kecil, insya Allah barokah di dunia maupun di akhirat. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, saya tidak banyak cerita, saya hanya pesan saya yang terakhir, yang paling penting. Waktu semuanya nanti kita serahkan pada motivator kita semuanya. Sekali lagi, dan saya juga mohon izin, saya nanti juga tidak sampai selesai karena harus saya cek kesehatan di Solo. Malam ini harus masuk di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya, semoganya lancar aman semuanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin bisa tetap di atas panggung. Mari.
Kami persilakan untuk kampanye dan juga didampingi oleh seluruh jajaran dari Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi dan juga narasumber. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kita launching si penak Kop dan Kopwan sekunder di Kabupaten Nganjuk secara resmi kita resmikan. para pejabat yang ada di Kabupaten Nganjuk, wabil khusus adalah para insan koperasi se-Kabupaten Nganjuk yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu yang sebelah kanan saya bisa menjawab sapaan saya. Koperasi anggota
Nganjuk, Kang Marhen, luar biasa. Yang tengah tidak boleh kalah. 2 kali lipat suaranya. Koperasi anggota Nganjuk, Kang Marhen. Sebelah kiri saya 3 kali lipat harusnya suaranya. Ya. Kenapa? Karena sudah dihimpun dari tadi. Siap ya Bapak Ibu ya? Koperasi anggota Nganjuk, Kang Marhen. Subhanallah, luar biasa. Untuk melengkapi semangat kita, Ibu Bapak bisa angkat tangan. Tangan kanan ya, diangkat ya. Ayo semuanya. Ya. Kemudian diletakkan di pundak orang yang duduk di sebelah kanan penjenengan. Pak Ketua DPRD, karena tidak ada orangnya, dibayangkan kalau ada orangnya. Iya, begitu ya. Oke ya. Baik ya. Mudah-mudahan COVID sudah selesai, mudah-mudahan ya. Oke ya. Sambil ditepuk-tepuk mesra, tirukan kata-kata saya. Siap Bapak Ibu? Saudaraku, hari ini Jumat yang penuh berkah. Saya berdoa untuk Anda. Semoga semua impian Anda dikuatkan, dimudahkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rezekinya sempit, diluaskan. Yang rezekinya mampet, dibesarkan. Itulah doa saya untuk penjenengan. Sekarang ke sebelah kiri. Ya. Biar adil. Ya. Nah, Bapak kita juga bayangkan ya. Saudaraku, terima kasih sudah berdoa untukku. Gantian saya juga berdoa untuk Anda. Semoga sehat sejahtera. Semoga bahagia lahir batin. Yang sehat bukan cuma fisik. Sehat rohani. Dan sehat dompetnya. Amin. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau umur itu berbanding lurus dengan tenaga, dengan kekuatan berbanding lurus. Umurnya semakin bertambah, lemahnya semakin berkurang. Kekuatannya semakin berkurang, lemahnya semakin bertambah. Tetapi umur tidak ada hubungannya dengan semangat. Paham ya Bapak Ibu ya? Biarpun Bapak Ibu sudah yuswa lebih setengah abad, tetapi semangat tetap harus dijaga. Setuju? Oke. Alhamdulillah. Ya baik. Ayo Mas, dilanjut. Ini judul yang mau kita bahas ya. Bentar. Oke. Klik sekali, yuk. Next. Baik.
Sekarang saya bertanya, tolong Bapak Ibu jawab. Pertanyaannya gampang tuh, ya. Jika Bapak Ibu diizinkan oleh Allah bisa menjadi apa saja, Bapak Ibu tuh pengen jadi pribadi yang kayak apa sih? Halo? Pengen jadi pribadi yang baik? Iya benar. Pengen jadi orang yang ikhlas? Pengen jadi orang yang bahagia? Pengen jadi tambah kaya? Pengen punya mantu soleh solehah? Alhamdulillah, ya. Jadi untuk bisa mewujudkan itu semuanya, Bapak Ibu bisa nggak tinggal diam, duduk manis tanpa ikhtiar? Tidak akan pernah bisa. Dan Bapak Ibu tidak bisa hanya berharap-harap. Muga-muga Gusti Allah maringi, tapi kita tidak berupaya apa-apa. Nggak mungkin. Ya kemarin itu itu kan mau dikasih. Nah, oleh sebab itulah, Ibu Bapak, saya misalnya rezeki itu seperti pohon mangga yang buahnya sangat lebat. Orang menjemput rezeki Allah itu ada yang cuman deprok di bawah pohon, setiap hari cuman berdoa, ya Allah, paringono rezeki. Allah mengutus kelelawar untuk makan mangga yang sudah setengah matang, kemudian keluar lalu jatuh. Itulah rezekinya orang yang kerjanya cuma berdoa tok. Maka dikasih rezeki itu rahane codot. Paham? Ada yang ikhtiarnya ditambah, latihan pakai ketapel seminggu 3 kali, ngundang pelatih dari Nganjuk. Padahal yang latihan orang Jogja. Begitu sekali langsung ada 5 yang rontok, lebih banyak lagi. Kenapa? Ikhtiarnya ditambah. Lalu masih lagi ada yang mencoba mengalahkan semut merah sehingga dia bisa naik ke atas pohon, maka dia bisa membawa turun 1 kandi. Yang repot bawa gergaji, pohonnya dipotong, langsung dapat banyak banget, tetapi tidak sanggup mengelola, maka dalam waktu sekejap bisa hilang. Apa itu? Mendapatkan ganti untung proyek jalan tol, tapi tidak bisa mengelola duit, maka dalam waktu sekejap bisa habis. Oke? Bisa dipahami? Baik. Ya Mas, lanjut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, siapapun penjenengan, saya hanya Charles Pemut saja. Ya, bahwa semua kita ketika lahir ke dunia ini lewat rahim ibu kita masing-masing, maka Allah menitipkan 2 misi kemanusiaan untuk kita. Yang pertama adalah misi yang bersifat umum. Nyun pangapunten ya kepada ibu bapak yang beragama selain Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu bapak berkegiatan di koperasi, nawaitunya ibadah, maka luar biasa hasilnya. Setuju? Sepakat? Akur? Oke? Yang kedua adalah misi bahwa kita dikirim ke dunia ini untuk bekerja, ya, sesuai dengan bakat, potensi dan passion kita masing-masing. Pirsa, apa yang dimaksud dengan passion? Pirsa ibu bapak, passion itu adalah kegairahan ketika kita bekerja. Orang kalau bergairah ketika bekerja, boten cepat kesel, ya Pak ya. Penjenengan pasti rela berkorban apa saja kalau yang jenengan kerjakan itu penjenengan sukai, penjenengan cintai, maka tidak gampang capek. Tapi kalau orang bekerja itu setiap hari berkeluh kesah, itu maka energinya cepat habis. Cocok? Sepakat?
Kados panjenengan ini kan hamba-hamba Allah yang jarang berkeluh kesah toh. Mata nggih? Jarang gresula toh. Mohon mulane napa? Seger-seger. Karena apa? Jarang gresula. Ya toh? Seperti itu. Nggih. Nah, keduanya ibu dan bapak itu dibingkai lewat satu hal yang sangat utama. Apa itu? Akhlak yang mulia. Nah, maka kalau ada koperasi yang akhirnya cuma tinggal papan nama, itu berarti oknum. Ya kan? Yang tidak bisa menerima amanah dengan baik, maka akhirnya koperasi cuma tinggal papan nama. Tapi yang di Nganjuk insya Allah terbebas dari seperti itu. Amin. Berikutnya, ya, nah nih, ya, nih kok, ya, misi khusus, faktanya, nyatanya, panjenengan semuanya yang rawuh di sini adalah memilih sebagai insan koperasi yang insya Allah profesional. Setuju? Cocok ya? Oke ya? Kalau saya memilih jadi guru. Saya pernah jualan asuransi, nggak sukses. Kenapa? Karena saya tidak pintar merayu orang. Satu-satunya korban rayuan saya adalah yang dampingi saya dari Jogja sampai Nganjuk. Luar biasa ya. Tadi dari Sragen sampai Saragan yang nyetir istri saya. Saya lihat di speedometer 120. Coba. Orangnya kecil tapi banter. Orang saya aja kalau nyetir maksimal itu sudah paling cepat paling banter itu 100 ya kilometer per jam. Ini 120 coba. Akhirnya saya tidak jadi ngantuk. Kenapa? Lihat speedometer 120. Ya. Oke. Ya, lanjut. Ibu bapak, kalau kita ngomong profesional, dan saya ya, karena hari ini penjenengan kan biar dapat tambahan ilmu gitu ya, maka saya nyuwun izin kepada penjenengan untuk menyampaikan. Yang pertama, disebut dengan profesional itu apabila orang menyandang profesi tertentu, kemudian melakukan pekerjaan secara otonom, mboten nganggo dikongkon-kongkon, mboten nganggo diperintah-perintah, ya. Ada inisiatif yang muncul dari dalam diri. Terus yang berikutnya memiliki tanggung jawab yang tinggi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, punya kinerja, punya performance yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mboten kok terus ajeb wae. Masa kerjanya tambah, sing tambah mung dadi wong tuwek tok. Nggak boleh begitu, tetapi prestasinya harus juga meningkat. Sepakat? Setuju? Siap? Oke? Lanjut. Nah, menikah. Yang dimaksud dengan bekerja secara otonom adalah dilakukan benar-benar sesuai dengan keahlian atau kecakapan panjenengan. Podo-podo teng koperasi, ya kalau panjenengan ahli negosiasi, maka tidak ada pinjaman yang tidak lunas. Kenapa? Karena panjenengan pintar melakukan negosiasi. Diparani neng daleme urung ketemu, sabar. Ngantek ping 3 langsung bersumpah serapah. Wes aku ora bakalan ngambah omahe meneh. Ya sudah, kalau seperti itu apa yang dipinjam oleh anggota misalnya gitu tidak akan pernah bisa kembali. Ya. Terus yang kedua, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian dari waktu ke waktu. Sinten ingkang sampun sedasa tahun bergelut di koperasi angkat tangan. 10 tahun. Oh, kok mung titik ya? Yang 20 tahun.
Oh saya Siti. Yang 5 tahun. Juk sing mboten ngacung pinten tahun. Oke, lanjut. Dengan kinerja profesional adalah menikah dimuati kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan seseorang dalam melaksanakan profesinya. Ya, coba kalau kita tadi mendengarkan sambutan Kang Marheni Jumadi, gitu ya, tidak pakai moco, tidak pakai teks, gitu ya, mengalir begitu hebatnya. Kenapa? Karena punya keahlian di situ. Kepala Dinas Koperasi tidak kalah hebatnya. Ternyata beliau juga motivator, cuman belum dikenal banyak orang yang mengenal insan koperasi. Coba kalau Mbok Bakul Sinambi Woro, ya biasanya orang menyebut pemasaran yang paling hebat adalah pemasaran dari mulut ke telinga. Dari mulut ke mulut itu nggak boleh, kecuali suami istri. Kalau bukan suami istri, hukumnya haram. Oke? Dari mulut ke telinga. Judulnya bisik-bisik tetangga. Yang kedua, menghasilkan karya yang cenderung lebih baik dari waktu ke waktu. Koperasinya sinten ingkang pernah juara nasional, angkat tangan. Ngumpul. Mana nih? Kok nggak ada yang masuk? Yang juara provinsi. Ngumpul. Saya tuh khawatir Pak Kepala Dinas, penggiat koperasi ini masih setia dengan penganut aliran kebatinan. Apa-apanya dibatin. Yang angkat tangan saja nggak mau coba. Ya Allah ya Rabbi, ya penjadikan sebagai insan beragama, tolong jangan pakai ilmu kebatinan, gitu ya. Kalau harus ngendiko ya ngendiko, kalau harus ngacung ya ngacung, kira-kira begitu. Ya, oke, lanjut. Nah, saat menikah, untuk bisa menjadikan Nganjuk bangkit, itu tidak bisa hanya simsalabim abrakadabra, tapi harus dengan sebuah ikhtiar. Ada 3. Yang pertama adalah paradigma kerja kita harus benar. Yang kedua adalah interaksi dan kolaborasi dengan sesama pengurus, dengan anggota, dan dengan siapapun yang kita sebut dengan stakeholder koperasi. Lalu yang ketiga adalah orientasi hidup kita. Ini harus kita tata dengan baik. Ya, lanjut. Coba kita lihat sekarang. Nyun pangapunten ya, panjenengan saya minta jujur kepada diri sendiri. Tiang nyambut damel menika Bapak Ibu itu bisa dibagi jadi 3. Yang paling bawah itu yang areanya paling luas, alias napa sing do nglakoni niku sing paling oke. Apa itu? Bekerja sekedar melaksanakan tugas. Bahasa Inggrisnya work as a job. Nek ora dikongkon, ora nyambut gawe. Orang duwe inisiatif, bekerja itu rutinitas. Sing dilakoni saiki padha karo wingi, padha karo winginane, padha karo winginane meneh. Jadi tidak ada kemajuan, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Yang ada cuma seperti itu aja. Nah, celakanya yang menjadi orientasi utama ketika dia bekerja adalah duit. Jadi nek ana tambahan gawean, kok ora ana apa-apane, maka langsung bicaranya pahit. Pahit, ora ana apa-apane, blas. Nah, ternyata Ibu Bapak, orang dengan paradigma kerja seperti itu niku susah dadi wong sugih. Angel dadi wong sugih. Mergo napa? Gusti Allah maringi hasilnya hanya berupa survive, alias bisa bertahan hidup, orang ndang mati, ngoten iki lho. Yang kedua, bekerja dalam bangun karir.
Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka orientasi utamanya adalah prestasi. Kalau orang punya prestasi, dia bakal dikejar rezeki, bukan lagi mengejar rezeki, tapi dikejar. Putra panjenengan ikut cerdas cermat juara, tingkat kabupaten juara, tingkat provinsi juara, terus nanti tingkat nasional. Kuwi oke sing do nyangoni. Ya apa ya? Kenapa? Karena punya prestasi. Dikejar rezeki. Terus yang ketiga adalah bekerja itu panggilan jiwa. Jadi nek mun tekan nggon makom paling dhuwur niku wau, panggilan jiwa, maka bekerja itu sangat menikmati apa yang dia lakukan. Totalitas, istilahnya apa ya? Istilahnya itu leng nyambut gawe niku teng mriki niku marahin apa? Marahin marem. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, apa sih yang jadi orientasi utamanya? Adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang hidupnya bahagia. Yang hari ini merasa bahagia, angkat tangan. Yang hari ini merasa bahagia, angkat tangan. Masya Allah. Terus digerak-gerakan begini ya. Oke ya, semangat. Makin cepat, makin cepat, makin cepat, ya. Pegang dahi. Oh no lho, sing tetep ngene ya ta. Wong. Oke, baik. Kira-kira ibu bapak selama ini bekerja itu yang mana? Sing paling ngandhap, napa sing teman, napa sing paling dhuwur? Sing pundi? Hah? Suwe bawah. Oke, berikutnya ayo. Ya. Next, Mas. Nah, saat menikah ini, orang itu serawung entah di dalam keluarga, entah di dalam tempat kerja, entah di dalam masyarakat, itu bisa ditengarai lewat 4 hal. Dan saya Kang Marhen nanti malam mau cek kesehatan di Solo. Itu macam-macam nanti yang dites. Ada tekanan darah dicek, gitu, ada suhu dicek, kemudian darah diambil, diteliti di laboratorium, macam-macam. Nah, tiang serawung itu 4 saja ini yang bisa kita pakai untuk mendeteksi apakah hubungan kita sehat apa enggak. Nomor setunggal, apakah panjenengan dipercaya kalau wong liya? Ya kan? Kalau panjenengan jadi orang yang jujur dan jujurnya brutal. Jujur brutal itu artinya apa? Enggak pernah enggak jujur, kira-kira gitu. Brutal. Orang kok terus setengah jujur, buatan. Pokoknya jujur ya jujur. Maka panjenengan pasti dipercaya orang. Yang kedua, panjenengan ahli, mesti orang itu yakin kepada panjenengan. Dan saya mau dandangke nyervis sepeda motor, itu panjenengan ke bengkel yang mekaniknya oke atau yang mekaniknya anyaran? Pasti yang oke. Kenapa? Yakin jenengan. Iso bongkar, iso pasang. Coba ono bengkel kok pintere membongkar tok. Ora iso masang meneh. Panjenengan mau? Yang ketiga, kasih sayang. Kalau panjenengan itu punya perhatian, punya kepedulian pada orang, maka orang itu bakal memberikan kasih sayangnya kepada panjenengan. Panjenengan raketok pirang dino ditangkoke, bila perlu digoleki. Itulah namanya apa? Orang yang dikasih oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kalau panjenengan itu sering memberikan penghargaan kepada orang lain, ngajeni, maka panjenengan bakal mendapatkan rasa hormat dari orang yang jenengan ajeni tadi. Sepakat? Matang ya? Berarti inilah yang harus kita bangun. Ya, harus kita bangun. Terus yang berikutnya, ayo. Nah, menikah. Tolong ya, diingat ya.
Yang membuat ketiganya itu pada akhirnya menjadi masalah itu karena masing-masing orang mengedepankan ego. Tuh. Jadi itu sebetulnya sumber persoalan apa saja. Itu karena apa? Karena ego yang melebihi batas. Maka kalau kemudian muncul begitu, jalan keluarnya adalah negosiasi. Nah, gitu ya. Berarti apa? Ego ada di dalam himpunan semesta namanya negosiasi. Insya Allah bakal selesai. Yuk, yang berikutnya. Nah, menikah. Orientasi hidup. Ada orang yang orientasi hidupnya adalah to have. Aku entuk apa, aku bakal nompo apa. Pekerjaannya belum dilakukan, wis takon bagianku piro. Kira-kira nonton mboten piyayi model nonton niku? Oh kata. Ning sami rawuh mboten iki piyayine. Yang kedua adalah tudu. Ingin dilibatkan. Ngarep omah diundang kenduren, mburi omah diundang kenduren, sebelah kanan diundang kenduren, sebelah kiwa ya diundang kenduren. Mung dhek tok sing ora. Loro ati to? Kenapa ora dianggep? Ngoten lho. Niku istilahnya nggon agama, niku dadi menungso mubah. Mergo menungso wonten cacahe 5. Menungso wajib, keberadaannya sangat penting bagi orang lain. Pak Kepala Dinas Koperasi ditanya sama anak buahnya, Pak, kula mireng sesuk wonten rapat. Kira-kira kula tumut apa mboten? Kalau yang tanya itu manusia wajib, maka Pak Kepala Dinas ngendikanipun, ya kudu melu no. Nek sampean ora teko rapatnya tidak bermutu. Wah. Terus nek Pak Kepala Dinas menjawabnya, ya nek longgar ya toh panjenengan rawuh. Nek rada repot ora ya ora apa-apa. Niku menungso sunah niku. Ngoten lho. Lah nek Kepala Dinas sing ngendika, monggo kersa jenengan. Rawuh ya kena, ora ya ora apa-apa. Ha niku menungso mubah niku. Gitu. Lah sing nomor sekawan, tak kandhani ya luwih apik rasah teko. Berarti napa sing takon niku wau menungso makruh. Lah sing keri dhewe niki. Angger nganti ketok irungmu tak bandung sandal. Berarti napa menungso haram niku. Harus tidak ada. Yang ketiga adalah tubi, ingin menebar manfaat buat sesama. Khairun nas anfa'uhum nas. Jadi kalaupun tidak dibayar nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi manfaat dengan sesama. Itu level yang ketiga. Dan level yang terakhir adalah ingin membuat perubahan. To change. Ya, ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik. Nah, di antara keempat orientasi ini Ibu Bapak, untuk menjadikan Nganjuk bangkit, maka orientasi yang terakhir itulah yang harus ada pada setiap warga Nganjuk, wabil khusus para pelaku koperasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, saya ingin memberikan sebuah renungan buat berniat mengisi halaman kosong itu sama dengan halaman sebelumnya atau lebih baik? Tolong dijawab. Lebih baik kan? Oke, yang jawab lebih baik angkat tangan bilang saya. Sekali lagi angkat tangan bilang saya. Masya Allah, semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bolak-balikkan hati dan pikiran manusia itu hanya Gusti Allah. Ya, saya hanya bertanya, kalau penjenengan nggak dapat hidayah, nggak bakalan ngacung. Tangan ini berat banget begitu, ya, untuk diangkat.
Nah, kalau panjenengan ingin mengisi yang lebih baik, maka satu kata yang tidak boleh ditolak. Apa itu? Panjenengan harus siap berubah. Siap berubah jadi lebih baik. Siap. Yang siap berubah angkat tangan bilang saya. Mulai kapan? Mulai sekarang, gitu ya. Oke, ini cocok. Ya, coba panjenengan tenang sebentar. Ini ada pesan yang luar biasa. Kalau kita pengen berubah, saya mah punya resep sederhana, ya. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, ya. Jangan nunggu orang lain berubah, nanti tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita cuma nunggu aja. Yang kedua nih, perubahan itu harus dimulai dari yang simple, yang mudah, yang sederhana, ya. Jangan memulai perubahan dengan yang rumit, ya. Nanti kita malah pening sendiri, ya. Dan yang ketiga, ini paling penting, jangan tepuk tangan dulu, ya. Didengerin nih, serius ini, ya. Ya, yang ketiga, perubahan itu harus dimulai sekarang juga. Jangan pernah nunda-nunda, karena kalau ditunda tidak akan pernah terjadi perubahan. Ya, kalau kita masih berumur panjang, kalau kita keburu mati, tidak pernah ada perubahan. Bagaimana nih jamaah, setuju tidak nih? Hah? Setuju? Kalau setuju dijalanin, ya, jangan cuma didengerin, apalagi diketawain. Tidak bagus itu, ya. Coba yang ngomong begitu siapa? Allahu Akbar. Yang jawab Agim, tolong besok ke dokter mata, ya. Diperiksakan, siapa tahu matanya sudah kabur. Ya, orang yang ngomong saya gitu loh. Lah kok dijawab Agim itu gimana sih? Ya Allah ya Rabbi. Berarti pendidikan sudah mulai kabur itu makanya, ya, perlu diperiksakan, ya. Baik, ya, saya kira itu, ya, yang sedikit dari saya, mudah-mudahan dirasakan ada manfaatnya oleh Bapak Ibu semuanya. Yang merasa mendapatkan manfaat angkat tangan bilang saya. Yang siap untuk berubah jadi lebih baik angkat tangan bilang saya. Masya Allah. Koperasi, anggota, Nganjuk, Kang Marhen. Masya Allah. Pun boten sah ditambah-tambah. Matur nuwun. Saya setelkan musik, terus Bapak Ibu saya bikin tidur, ya. Nanti saat Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu nanti saya sugesti menjadi orang yang hebat dan dahsyat. Mau? Ya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau? Saya punya kemampuan hipnosis Bapak Ibu. Cuman karena ini masal, saya nggak bisa hipnosis satu persatu. Sehingga nanti saya pakai musik, Bapak Ibu saya antar ke gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu enak, kita kayak tidur, bukan kayak tidur gitu. Cuman dengar suara saya. Bapak Ibu tidur tapi dengar suara saya. Nanti cukup kepalanya begini aja. Kalau ke belakang takut geblak gitu ya. Cukup tundukkan kepala, gitu ya teman-teman ya. Oke, next mas, next. Ya, karakter itu never ending proses ya, kita terus bangun, kita harus perbaiki. Saya juga masih ingin memperbaiki karakter saya, ya. Sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan saya kekuatan untuk melewati semua hambatan, halangan. Next, ya, karakter building is never ending proses, proses yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai. Next. Anda tidak bisa merubah karakter Anda dengan baju yang Anda pakai. Setuju?
Apakah kalau bersorban, berjenggot itu dijamin karakternya bagus? Apakah kalau berjilbab kayak ibu-ibu ini sudah wanita solehah? Belum tentu, ya. Banyak kiai-kiai malah jadi predator ya Bu ya. Ya, tapi tidak semuanya, oknum, ya. Ya, ada orang yang berserban, berjenggot, itu malah ada yang korupsi, ada yang berbuat yang tidak baik, betul? Ya, jadi karakter itu tidak tampak, pakai jas begini karakter bagus, nggak ada jaminan. Next, ada 6 pilar karakter Bapak Ibu. Pertama adalah bisa dipercaya, kedua bertanggung jawab, berkeadilan, kemudian fairness, citizenship, menjadi warga negara yang baik, dan peduli. Ada 5. Ya, 5 ini saya akan tanam pada pikiran bawah sadar Bapak Ibu semua. Ya, oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Saya hantar Bapak Ibu ke gelombang theta. Setelah theta delta ya, delta itu tidur. Bapak Ibu tuh tidur tapi dengar suara saya. Setuju? Kita latihan ya. Silakan Mas, musiknya. Musik ditayangkan. Bapak Ibu, ya, silakan tutup mata. Kaki Bapak Ibu tidak bersilang. Ya. Posisikan tempat duduk senyaman mungkin. Posisikan tempat duduk senyaman mungkin. Ini tidak makan waktu lama Bapak Ibu. Ya, baik, bagus sekali. Posisikan tubuh Anda senyaman mungkin, sandarkan punggungnya. Tutup mata. Tutup mata supaya jangan lihat saya. Tutup mata semua. Izinkan sejenak Bapak Ibu relax, nyaman. Bagus sekali. Pertama saya ingin Bapak Ibu mengaktifkan syaraf parasimpatis. Syaraf yang digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Caranya sederhana. Bapak Ibu cukup tarik nafas yang dalam lewat hidung. Hembuskan perlahan. Bagus sekali. Boleh diulangi lagi. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Dan hembuskan. Bapak Ibu hanya fokus dengan suara saya. Fokus dengan kenyamanan Bapak Ibu semua. Suara musik mengantarkan Bapak Ibu untuk lebih rileks, lebih nyaman lagi dari sebelumnya. Bagus sekali. Pada kondisi tutup mata, arahkan perhatian Bapak Ibu ke telapak kaki. Rasakan telapak kaki Bapak Ibu rileks, telapak kaki Ibu nyaman. Dari ujung jari kaki merambat perlahan ke pergelangan kaki. Rasakan setiap sendi, setiap otot rileks. Rasakan rileks itu merambat ke 2 betis Bapak Ibu. Merambat ke lutut, merambat ke paha sampai ke pangku. Izinkan setiap sendi, setiap otot rileks. Rasakan kedua kaki Bapak Ibu sekarang sangat berat. Kedua kaki Bapak Ibu sangat berat. Semakin Bapak Ibu ingin mengangkat kaki, Bapak Ibu ditarik lebih dalam lagi, lebih nyaman. Dan biarkan kedua kaki itu istirahat dengan
merasakan organ-organ tubuh Bapak Ibu berfungsi secara sempurna. Setiap tarikan nafas Bapak Ibu mengambil semua kenyamanan, dan setiap hembusan nafas melipat gandakan nyaman. Rasakan tangan Bapak Ibu juga rileks, izinkan rileks dari ujung jari tangan merambat sampai ke bahu. Setiap sendi, setiap otot rileks. Nikmati musik ini mengantarkan Bapak Ibu untuk jauh lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Sekarang Bapak Ibu merasakan kedua tangan Bapak Ibu seperti kain basah, seperti kain basah yang tidak mampu lagi ditegakkan. Semakin Bapak Ibu ingin mengangkat tangan ini, tangan Bapak Ibu semakin berat. Bapak Ibu ditarik untuk lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi dari sebelumnya. Izinkan kedua tangan itu rileks, setiap sendi, setiap otot rileks. Rasakan leher Bapak Ibu juga rileks. Rasakan rahang Bapak Ibu juga rileks. Kening, pipi, hidung rileks. Dinding-dinding kepala juga rileks. Sekarang giliran mata Bapak Ibu. Giliran mata. Izinkan mata itu sejenak untuk rileks. Mata juga berhak istirahat. Izinkan mata itu sejenak istirahat. Rasakan mata Bapak Ibu semakin berat. Mata Bapak Ibu semakin malas untuk dibuka. Semakin malas untuk dibuka. Sekarang saya akan hitung 5 ke 1. Tepat hitungan ke 1. Alami kembali, nikmati lagi tidur Bapak Ibu yang sangat tenang. Tidur Bapak Ibu yang sangat pulas. Kenal kembali saat Bapak Ibu letih lelah dan bisa istirahat dengan sempurna. Tepat hitungan ke 1. 5. Semakin dekat dengan tidur yang sangat nyaman, sangat pulas. 4. Lebih dekat lagi dengan tidur yang sangat nyaman, sangat pulas. 3. Semakin dekat dengan tidur yang sangat nyaman, sangat pulas. 2 dan 1. Nikmati lagi tidur yang sangat nyaman, sangat pulas. Bapak Ibu terus fokus dengan suara saya. Suara apapun yang Bapak Ibu dengar membuat Bapak Ibu semakin nyaman dan semakin rileks. Sekarang saya akan hitung 5 ke 1. Setiap hitungan menurun, Bapak Ibu tidur lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. 5. Semakin nyaman, semakin dalam. 4. Lebih dalam lagi, lebih nyaman lagi. 3. Semakin dalam, semakin nyaman. 2 dan 1. Tidur lebih dalam lagi. Tidur lebih nyaman lagi. Semakin dalam, semakin nyaman. Bagus sekali. Sekarang saya akan hitung 1 sampai 5. Tepat hitungan ke-5. Nikmati lagi, alami lagi, munculkan lagi sebuah momen bahagia dalam hidup Anda. Sebuah momen, sebuah peristiwa yang sangat membahagiakan dalam hidup Anda. 1. Semakin dekat dengan momen bahagia itu. 2. Lebih dekat lagi dengan momen bahagia itu. 3. Terus penuhi pikiran Bapak Ibu dengan bahagia. 4 dan
menerima Bapak Ibu berada di momen bahagia. Dengarkan lagi suara-suara bahagia ini. Beri gambar yang jelas, beri warna yang jelas. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan momen bahagianya, munculkan sebuah tempat yang paling membahagiakan, yang paling Bapak Ibu rileks, tenang, damai dan bahagia. Munculkan momen bahagia Bapak Ibu semua. Bisa sebuah peristiwa yang membahagiakan atau sebuah tempat yang membahagiakan. Terus perjelas gambarnya, beri warna yang jelas, beri cahaya yang jelas. Kalau ada suara, dengarkan lagi suara-suara bahagia. Bapak Ibu boleh tersenyum bahagia, boleh terharu bahagia. Bagus sekali. Dan sekarang biarkan bahagia itu mengalir di seluruh tubuh Bapak Ibu. Sekarang saya akan hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan melipat gandakan bahagia ini menuju puncak bahagia yang Bapak Ibu miliki. 1. Lipat gandakan bahagianya menuju puncak bahagia yang Bapak Ibu miliki. 2. Semakin berlipat bahagia ini menuju puncak bahagia yang Bapak Ibu miliki. 3. Semakin meningkat bahagia ini. 4. Terus semakin meningkat bahagia ini menuju puncak bahagia yang Bapak Ibu miliki. Dan 5. Bapak Ibu berada di puncak bahagia. Mulai sekarang dan seterusnya Bapak Ibu, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun. Jika Bapak Ibu ingin menikmati lagi bahagia, bahkan berjuta-juta kalimat lebih bahagia lagi, Bapak Ibu cukup niatkan dalam hati. Dan Bapak Ibu tarik nafas yang dalam, hembuskan, dan Bapak Ibu kepalkan tangan kanan Bapak Ibu, kepalkan tangan kanan Bapak Ibu. Maka bahagia ini Bapak Ibu rasakan kembali, bahagia ini Bapak Ibu nikmati lagi, bahkan berjuta-juta kali lipat lebih bahagia lagi. Bagus sekali. Sekarang Bapak Ibu sambil menikmati bahagianya, dengarkan sugesti saya. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda memutuskan dan mengizinkan diri Anda menerima, memuliakan dan menghargai diri Anda sepenuhnya. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda percaya diri dalam keadaan apapun, dimanapun, dan dapat mengendalikan diri Anda sendiri seutuhnya. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, Anda punya prinsip bekerja adalah ibadah. Setiap klien yang Anda layani adalah sarana Anda beribadah kepada Allah. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda memiliki integritas, tanggung jawab, berkeadilan, penuh rasa hormat, dan berjuang untuk mempersembahkan yang terbaik demi harga diri Anda, demi bakti Anda pada orang tua Anda, demi ibadah Anda yang berkesukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah magnet rezeki bagi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Setiap pagi Allah membukakan sumber-sumber rezeki tampak jelas di depan Anda, dan Allah mudahkan dan lancarkan datang kepada Anda. Rezeki Anda berlimpah, uang berlimpah datang dari banyak sumber yang tidak disangka-sangka. Setiap hari Anda bangun pagi, wadah rezeki Anda semakin banyak, wadah Anda rezeki Anda semakin luas, dan Anda memantas-mantaskan diri untuk layak, pantas mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda memilih memaknai keluarga Anda sebagai hadiah terindah yang pernah dimiliki. Anda menyadari Kabupaten Nganjuk bangkit dengan beragam prestasi baik regional maupun nasional. Anda semua berkomitmen mendukung sepenuhnya, melakukan yang terbaik demi Kabupaten Nganjuk. Nganjuk bangkit. Dan Bapak Ibu semua, Anda semua berkomitmen untuk mendukung Kang Marhen membawa Nganjuk ini
optimis melihat masa depan. Anda membuka pintu untuk melepaskan yang negatif dari masa lalu Anda. Anda memilih untuk memaafkan siapapun yang menyakiti, menggores hati Anda demi bahagia Anda, demi keindahan masa depan Anda. Mulai sekarang dan seterusnya Anda percaya pada proses kehidupan yang selalu baik. Anda selalu punya alasan untuk tetap bersyukur. Allah Maha Baik memberikan Anda banyak sekali nikmat setiap hari dan seterusnya. Setiap Anda bangun di pagi hari, Anda semakin sehat, segar, bugar, dan bahagia. Dan Anda berkomitmen untuk selalu tersenyum, berkata yang baik-baik saja, dan selalu berbuat kebaikan setiap saat, setiap waktu kepada semua orang. Bagus sekali. Sekarang tarik nafas yang dalam, hembuskan, tanamkan kuat-kuat di pikiran bawah sadar. Sekarang saya akan hitung 1 sampai 5. Tepat hitungan kelima Anda semua buka mata. Sehat, segar, bugar, bahagia. Sehat, segar, bugar, bahagia. 1, rasakan semakin sehat, semakin segar. 2, lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. 3, tenang, damai, bahagia. 4, siap-siap lahir sebagai pribadi baru lebih hebat, lebih dahsyat. Dan 5, buka mata, sehat, segar, bugar, dan bahagia. Sehat, segar, bugar, dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya berdoa mudah-mudahan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, putra putri kita soleh-soleh semua. Ya, salam sukses, salam bahagia selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya haturkan kembali pada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi